Berbagai mitos yang meragukan keamanan vaksin COVID-19 beredar di masyarakat. Benarkah mitos dan informasi yang meragukan keamanan vaksin COVID-19? Simak penjelasan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Cissy Kartasasmita dalam diskusi daring bertajuk Keamanan Vaksin dan menjawab mitos dengan fakta yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kita tahu bahwa belakangan ini mitos tentang vaksin banyak sekali beredar di masyarakat. Ini tentunya kita tahu bahwa banyak sekali mitos dan juga kita akan mengklarifikasi bagaimana fakta itu. Dan kita tahu bahwa memang seluruh dunia saat ini sedang meneliti atau sudah menemukan vaksin COVID-19. Ini termasuk di Indonesia, tamu hadirin sekalian. Dan tentunya kita tahu bahwa uji klinik vaksin Sinovac ini telah masuk di tahap 3. Tidak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia ini juga ada penelitiannya yang sudah dikerjakan di Center Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, FK Unpad, dan tentunya dikawal langsung oleh Badan POM. Dan dialog Inspirasi Senin ini menghadirkan narasumber kita tentunya di siang hari ini ada Profesor Dr. Cissy Rahyana Sujana Prawira Kartasasmita, SPAK MSc, yaitu Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, untuk menjelaskan aspek keamanan vaksin serta menjawab berbagai mitos dan juga keraguan yang timbul di masyarakat. Ya, sudah bergabung bersama kami narasumber kita yaitu Profesor Dr. Cissy Rahyana Sujana Prawira Kartasasmita, SPAK MSc. Halo, selamat siang Prof. Selamat siang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat selalu ya? Sehat selalu, ya. Alhamdulillah. Baik, Prof Cissy. Selalu. Ya, kita hari ini akan membicarakan atau berbincang-bincang mengenai keamanan vaksin dan menjawab mitos dengan fakta. Kita tahu, Prof, bahwa belakangan ini banyak sekali isu-isu dan juga mitos mengenai vaksin ini sendiri. Bagaimana penjelasan Prof Cissy? Untuk menjelaskan itu mungkin kita bisa melihat satu tayangan yang bisa dimulai. Apakah ada tayangannya? Kalau saya sih mitos-mitos terlalu banyak, jadi kita harus pandai-pandai memilihnya. Yang tidak masuk akal ya mungkin kita tinggalkan, dan terutama untuk mem-forward itu hati-hatilah. Kita harus jeli untuk membagikan informasi kepada yang lain gitu ya Prof ya. Profesor Cissy tentunya memiliki pemaparan untuk teman-teman media yang sudah bergabung pada kita. Silakan Prof jika ingin ada yang disampaikan. Ya, apakah bisa ditampilkan slide-nya? Nah, ini yang akan saya sampaikan itu mengenai vaksin dan juga berbagai mitos dan apa jawabannya. Slide, silakan. Mungkin bisa dimulai dengan slide. Saya sendiri belum bisa melihat slide-nya. Apakah slide-nya bisa di-share? Ya, ini slide-nya Prof mengenai vaksin, vaksinasi dan juga imunisasi. Ya, itu mengenai vaksin, vaksinasi dan imunisasi kita bisa lihat bahwa untuk vaksin itu apakah yang disebut vaksin? Nah, mungkin masih terjadi satu keraguan-raguan atau ketidaksamaan mengenai definisinya. Vaksin adalah zat yang sediaan yang mengandung antigen dari virus atau bakteri yang ingin kita dapatkan manfaatnya. Itu adalah vaksin. Vaksin itu adalah sediaannya yang mengandung antigen, bisa satu virus, bakteri ataupun bisa sebagian, bisa yang mati, bisa yang hidup. Partikel-partikelnya atau mRNA, DNA-nya itu adalah vaksin. Vaksinasi adalah tindakan untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia untuk mendapatkan reaksi, respon imun, menghasilkan antibodi, yaitu tindakannya. Imunisasi adalah proses yang terjadi di badan kita setelah kita mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi memasukkan vaksin, respon imun, nah itu yang disebut imunisasi. Jadi suatu proses untuk mendapatkan imunitas. Ya. Slide kedua. Di sini kita ingin mengetahui kenapa kita perlu vaksin. Apakah vaksin itu bagus atau perlu? Vaksin adalah suatu sediaan yang bisa menghasilkan respon imun
terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi. Ada segolongan penyakit yang disebut penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, PD3I. Itu adalah lebih dari 20 macam vaksin untuk BCG, DPT, hepatitis, itu biasa diberikan pada bayi-bayi dari sejak lahir. Diberikan hepatitis B sampai dia umur 18 tahun ya anaknya, itu bisa dilihat di dalam rekomendasi vaksinnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita memberikan vaksinasi timbul imunitas pada bagian banyak orang, maka akan timbul yang disebut imunitas populasi atau herd immunity itu. Jadi orang-orang yang kita berikan vaksin, dia akan mempunyai imunitas tentu untuk diri dia sendiri. Tapi kalau jumlahnya banyak, mencapai suatu ambang tertentu, herd immunity itu akan melindungi yang lain. Jadi untuk bayi-bayi kecil atau orang-orang dengan gangguan imun yang tidak bisa diberikan vaksinasi, dia akan mendapatkan perlindungan juga. Yes. Slide selanjutnya. Kemudian kita akan dilihat juga di sini bahwa kalau aman atau tidak sih suatu vaksin. Vaksin itu dalam pembuatannya, makanya dulu sebelum ada pandemi ini lama 5-10 tahun, karena memang dia harus dicek dulu keamanannya dari mulai praklinik ya, pada sebelum masuk ke manusia itu dilakukan tes untuk keamanan ya. Jadi dilakukan dulu ketemu zatnya apa yang mau dibikin, kandidat vaksin namanya, bakal vaksin, kemudian dilakukan uji preklinik kimia dan di fisika di lab, kemudian disuntikan pada binatang. Itu juga tidak boleh sembarangan kita menyuntik binatang, harus aman, kemudian dilihat keamanannya dan juga mutunya, jadi kemampuan untuk menghasilkan antibodi pada binatang tersebut. Itu yang disebut praklinik. Kemudian setelah itu baik, sudah aman, menuju ke clinical, uji klinik ya. Selanjutnya uji klinik itu ada beberapa tahap, yaitu fase 1, sebelah kiri atas itu fase 1, di mana di situ dilakukan pada sejumlah relawan, biasanya nggak banyak ya, 20 sampai 100 paling. Kemudian untuk melihat keamanannya lagi, aman atau tidak, ada efek samping atau tidak, efek simpang atau enggak pada yang disuntikan itu. Kemudian dilihat dia menghasilkan zat imun, juga dilihat dosis mana yang cocok dan jarak berapa lama yang cocok itu. Nah, itu dilakukan di fase 1. Fase 1 aman, hasil mutunya baik, dosisnya tahu, dilakukan fase 2 pada jumlah yang lebih banyak, sampai 1.000 orang, kurang lebih 400 sampai 1.000 orang, dilihat lagi keamanannya, menyebabkan kelainan enggak kalau jumlahnya lebih banyak orangnya. Nah, kemudian sudah aman, sudah imunogenesis, menghasilkan antibodi yang cukup, kemudian lakukan fase ketiga, baru boleh naik ke fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini dicek juga keamanannya pada jumlah orang yang lebih banyak, dengan multi center, multi etnik ya, kemudian juga dengan jumlah yang lebih banyak, dilihat lagi keamanan, apakah ada efek simpang yang ketemu kalau jumlah yang disuntiknya sudah banyak ya. Di sini juga dilakukan penyuntikan vaksin dan bukan vaksin atau placebo. Dilihat kalau pada yang pakai vaksin, apakah dia mungkin ketularan penyakit itu, kalau pakai placebo tidak ya. Jadi mana yang lebih banyak, pakai vaksin atau placebo? Jadi harapan di placebo itu akan lebih kecil ya, bahkan sama sekali tidak tertular ya. Itu yang tadi kita lihat 90% dia bisa memproteksi. Nah, ini jumlahnya jumlahnya sampai puluhan ribu ya, sampai ada yang sampai 80.000 untuk relawannya. Nah, sesudah itu dia diberikan izin sama BPOM, diberikan izin sama regulator untuk dipakai. Nah, selama pemakaian pun dievaluasi lagi terus sampai kapanpun dia dipakai, dilihat keamanannya dan juga imunogenisitasnya, jadi efektifnya ya, dia efektifnya, amannya ya, efikasinya itu semua dinilai terus menggunakan post marketing surveillance ya. Slide. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ingin menunjukkan saja kenapa bisa cepat sih kalau vaksin COVID, karena ini kan pandemi. Dalam keadaan yang normal, yang atas itu tahun 0, tahun 1, tahun 2 itu dilakukan berturut-turut dan lama ya. Mereka juga waktu itu belum tahu teknologinya. Ya, sekarang teknologi udah maju,
kemampuan udah maju, biaya juga ada, sehingga semua bisa dilakukan paralel. Ya, kita lihat yang bawah itu yang selama pandemi yang dilakukan itu paralel. Ya, 1, 2 boleh, kemudian 2, 3 untuk fase-fasenya itu bisa, bahkan infrastrukturnya pun udah mulai bisa diadakan ya, meskipun itu menjadi suatu suatu tanggung jawab kalau sampai tidak berhasil ya, kita sudah menyediakan filenya, sudah menyediakan segalanya. Nah, itu mengapa yang lebih cepat bisa dilakukan pada yang pandemi ini ya, COVID-19, karena teknologinya sudah dikuasai. Slide. Selanjutnya, kalau kita lihat bahwa dalam pelaksanaannya kita bisa melaksanakan semua itu dengan baik. Ini sama saja saya kira ya. Kemudian kita lihat aja langsung ke KIPI mungkin, slide. Jadi di KIPI ini kita lihat bahwa KIPI adalah kejadian pasca imunisasi, di mana KIPI itu menunjukkan adanya suatu kejadian medis yang terjadi sesudah dilakukan vaksinasi, imunisasi. Jadi apapun kejadiannya, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Kalau berat harus dilaporkan, kalau ringan sedang sih dicatat saja. Yang ringan sedang itu biasanya hanya kemerahan pada tempat suntikan, sakit, bengkak, kemudian demam, itu bisa 2-3 hari, bisa tanpa obat, bisa dengan obat. Tapi kalau dia berat, misalnya sampai ada shock atau sampai ada sesuatu yang kejang atau apa, meskipun tidak ada hubungannya dengan imunisasi, dengan vaksinasi, tidak ada hubungannya dengan vaksin, dalam penyuntikan, dengan tindakan, itu tetap harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Di situ ada form diisi, kemudian nanti dipelajari oleh Komda KIPI dan Dinas Kesehatan, dan kemudian ditindaklanjuti. Umumnya adalah suatu yang kebetulan, coincidence, jadi tidak ada hubungannya. Ya, slide. Nah, ini lihat, kalau kita lihat ya, begitu banyak yang membuat vaksin COVID-19 ini, dari mulai yang paling kiri 170 lebih, 200 malah katanya, yang waktu fase pertama ya, kemudian dia masuk ke fase itu praklinik banyak yang gugur, kemudian ke klinik hanya beberapa, kemudian juga fase 1, fase 2, yang fase 3 baru 10, itu pun belum selesai semuanya. Dan sampai saat ini belum ada yang mendapat approval dari WHO karena fase 3 semuanya belum selesai. Tapi sebagian udah ada yang mendapatkan yang disebut emergency use authorization dari masing-masing regulatornya untuk dipakai oleh mereka sendiri. Ya, itu ya. Slide mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Terima kasih. Ya, baik Prof. Cissy, tahan sebentar pemaparan dan juga kita akan masuk ke tanya jawab, namun sebelumnya kita akan simak dulu video yang berikut ini. Percepatan pengadaan vaksin itu sebetulnya memang diperlukan karena kita di dalam keadaan darurat. Vaksin yang diberikan harus dalam pengawasan yang sangat ketat dan juga harus mengikuti regulasi dari internasional. Badan POM memastikan vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka persetujuan penggunaan dapat diterbitkan. Tetap menjalankan protokol kesehatan, dukung program vaksinasi COVID-19. Keberhasilan penanganan COVID jadi keberhasilan kita, dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Kita kembali lagi kepada Prof. Cissy. Prof? Ya, ya, silakan. Prof, di Indonesia sendiri kan vaksin COVID-19 memang sudah masuk ke fase ketiga ya Prof ya, benar ya Prof? Ya, jadi kita melakukannya memang di fase ketiga, merupakan bagian dari penelitian uji klinis dari Sinovac di mana-mana ya. Lalu bagaimana ketika di fase ketiga, bagaimana para relawan itu bereaksi terhadap vaksin yang sudah diberikan?
Oh, para relawan itu awal memang mereka ragu ya, tapi sesudah mereka mendengar bahwa vaksin ini memang aman dan sudah dilakukan saat fase 1-2 dengan hasil yang baik, sudah ada laporannya di publikasi internasional yang baik. Jadi akhirnya kita selalu memberikan informasi. Akhirnya sampai 2.000 lebih yang menginginkan untuk ikut menjadi relawan. Namun kan semua diperiksa tergantung kriterianya sesuai atau tidak dengan apa yang harus menjadi syarat seorang relawan. Akhirnya memang 1.620 saja yang ikut sampai akhir, sampai hari ini. Ya. Prof, ada kekhawatiran bahwa virus corona di Indonesia ini bermutasi. Nah, ini bagaimana dengan bagaimana dengan vaksin yang diberikan oleh dunia gitu ya, hasil penelitiannya? Apakah bisa efektif dipakai oleh masyarakat Indonesia? Jadi gini, memang mutasi itu ada ya, tapi mutasi itu memang sampai saat ini masih belum terlalu menyebabkan virus yang menjadi sifatnya berbeda dengan yang awal. Jadi semua vaksin di dunia ini diambil itu cikal bakalnya itu dari virus yang berasal dari Wuhan yang sudah dapat dideteksi pada bulan Januari. Jadi semua ngambil dari situ sama semua. Dan pada hasil-hasil yang dilaporkan sampai sekarang tidak ada yang berbeda. Jadi semua menghasilkan imunogenetisnya sama, ya, efekasi yang insya Allah juga sama, keamanan yang tentu saja sama. Jadi baik, semua aman. Nah, kalau terjadi mutasi, kita belum tahu kalau mutasinya hebat sehingga terjadi perubahan yang total dari virus itu. Sampai saat ini masih dikatakan bahwa sama dengan yang pertama itu. Jadi mutasinya hanya di bagian kecil dan bukan di bagian yang menjadi target dari vaksin. Insya Allah tetap bisa bermanfaat. Berarti informasi atau isu mengenai mutasi vaksin di Indonesia istilahnya lebih gahar dibandingkan dengan dunia, itu juga termasuk mitos ya, Dok ya? Iya betul, karena sama aja di mana-mana juga ada mutasi, yang mutasinya juga sama, cuman waktu timbulnya itu mungkin berbeda. Baik, jika vaksin sudah siap untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia, Dok, ini apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat untuk untuk menerima si vaksin itu sendiri? Preparation apa yang harus kami lakukan? Ya, preparation pertama itu mungkin informasi sosialisasi, ya, kita berlomba dengan mitos-mitos, dengan info-info yang kurang tepat, kurang benar, mengenai katanya efek samping, mengenai ADE, mengenai berbagai yang secara teori mungkin bisa terjadi, tapi telah terbuktikan dari sekarang sudah hampir 100.000 lebih mungkin relawan itu di dunia dan aman. Ada beberapa yang mengalami efek simpang tapi ringan, kemudian info-info atau berita-berita mengenai adanya yang meninggal, ada yang sakit berat, sakit punggung dan lain, itu ternyata tidak terbukti dalam uji itu. Waktu dilakukan penelitian, banyak yang ternyata itu adalah yang dapat placebo justru, ya, dan juga ternyata kejadiannya tidak berhubungan sama sekali dengan vaksinasi. Nah, itu yang harus diinformasikan oleh media, oleh Kominfo ke masyarakat sehingga masyarakat merasa tenang. Kemudian juga pemberiannya itu mungkin tidak bisa sekaligus, bertahap. Kenapa? Jadi jangan sampai kita memang memberikan pada nakes dengan alasan nakes memang yang paling depan, yang paling perlu. Jadi jangan sampai orang lain merasa bahwa dirinya kenapa tidak diberikan sekarang, kenapa nakes. Ada yang berpendapat, oh nanti diberikan dulu, nanti tidak aman. Tidak ya, semua itu harus diinformasikan. Kenapa harus bertahap? Karena jumlah vaksin tidak banyak di seluruh dunia untuk 7 miliar manusia ini bisa dihasilkan sekaligus. Kita kan mendapat sebagian dari Sinovac yang sudah selesai, sudah jadi, sudah tinggal diberikan. Kemudian nanti Bio Farma mendapat bulknya, jadi bahan yang untuk itu semua dijelaskan kenapanya, sehingga masyarakat, oh begitu. Hasil penelitian kemarin masih ada 30% kayaknya yang ragu, yang belum mau, ya. Mudah-mudahan nanti pada saatnya kita bisa dilakukan vaksinasi yang kita juga belum tahu kapan, karena vaksinnya juga katanya mau datang, nggak tahu belum tahu kapan datangnya. Kemudian harus ada pemeriksaan oleh Badan POM dan kalau di Indonesia MUI tentunya.
Kalau Badan POM udah oke, udah bilang vaksinnya bagus, silahkan dipakai, MUI bilang udah halal, apalagi yang ditunggu. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerimanya dengan baik, sehingga kita bisa mencapai 70% herd immunity minimal, itu 70%, sehingga yang tidak bisa divaksin pun bisa terlindungi. Ya, jadi itu yang kita inginkan, semoga kita itu siap, jangan sampai menolak. Karena kalau menolak, terlalu banyak yang menolak, ya mungkin tidak akan cepat tercapai itu herd immunity itu, ya. Jadi Herd dengan vaksin yang immunity-nya ya. ada, yang datang itu kita siap lah, ya. Oke, tentunya dibutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini tentunya Prof ya. Percepatan pengadaan vaksin itu sebetulnya memang diperlukan karena kita di dalam keadaan darurat. Vaksin yang diberikan harus dalam pengawasan yang sangat ketat dan juga harus mengikuti regulasi dari internasional. Badan POM memastikan vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka persetujuan penggunaan dapat diterbitkan. Tetap menjalankan protokol kesehatan, dukung program vaksinasi COVID-19. Keberhasilan penanganan COVID jadi keberhasilan kita, dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Ada tentunya golongan masyarakat tertentu yang memang didahulukan untuk vaksinasi ini sendiri. Ini bagaimana dok? Usia berapa rentannya dan alasannya apa? Usianya itu tetap 18 sampai 59 tahun sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Jadi kalau vaksin itu penelitian dilakukan pada orang sehat usia tertentu. Karena kalau lansia itulah udah lebih kurang respon imunnya daripada umur 18 sampai 59 tahun. Tidak pada anak-anak, tidak pada wanita hamil, tidak. Jadi pada orang sehat usia 18-59 tahun karena penelitian yang sudah dilakukan itu. Yang penelitian di atas 60 dan di bawah yang untuk anak-anak itu sedang dilakukan. Kalau itu sudah selesai mungkin pada waktunya nanti akan dilakukan juga penelitian pada lansia dan pada anak-anak. Nah itu pertama umurnya. Kemudian yang kedua diberikan pada yang garda terdepan. Tentu saja untuk mencegah mereka tertular oleh COVID-19 dari pasiennya. Ya, kalau misalnya tiap hari bertemu, kemudian lengah saja sekali memakai APD, kemudian 3M-nya juga tidak dilakukan, misalnya lupa lah atau apa, itu karena kecapean, ya itu juga harus kita hindari. Jadi yang nakes pertama kali itu agar mereka bisa bekerja. Kalau nakesnya pada sakit, tentu siapa yang akan melayani di garis depan, ya itu. Kemudian orang-orang yang mungkin berhubungan dengan COVID juga langsung, jadi nggak meskipun bukan nakes itu dalam arti perawat, dokter, petugas lab, petugas di rumah sakit, di puskesmas, ya. Nah kalau misalnya yang lain itu yang juga sering ketemu, misalnya nakes termasuk kamar jenazah juga, ya tentunya. Ini adalah orang-orang misalnya polisi, ya yang melakukan evaluasi, membantu untuk melaksanakan pelayanan terhadap pasien. Itu semua didahulukan, ya. Mereka yang berhadapan langsung dengan orang banyak tentunya ya Prof ya. Nah ini Prof itu menarik sekali, di atas 18 tahun sampai 59 tahun usia rentan yang didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi. Nah ada mitos juga atau ada isu yang tersebar di masyarakat bahwa bayi atau anak-anak ini tidak boleh divaksin atau tidak boleh diberikan vaksin. Apakah ini mitos atau fakta Prof? Itu adalah mitos. Vaksin itu pada waktunya, vaksin COVID itu pada waktunya. Sekarang bayi sama anak semua itu ada program imunisasinya, program vaksinasinya. Jadi program imunisasi nasional itu ada, di mana bayi sejak lahir ya sudah harus mendapatkan hepatitis B untuk mencegah transmisi dari ibu. Kalau ibunya positif, kita nggak tahu ibu-ibu itu positif atau enggak. Jadi semua harus hepatitis B.
imunisasi oral polio, kemudian sebelum 1 bulan dikasih BCG, DPT, itu ada 12 sekarang vaksin di di program imunisasi nasional yang gratis. Jangan tidak dipakai selama pandemi pun tetap vaksinasi harus jalan. Kalau enggak nanti bisa terjadi pandemi pandemi dari COVID dan dari penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Yang paling rawan di sini adalah campak. Campak itu sangat-sangat mudah menular dan kita mudah terkena. Ya, jadi imunisasi pada bayi itu yang utama justru pernah. Sekarang imunisasi dari bayi sampai lansia itu ada. Jadi ada program imunisasi bayi, ada program imunisasi dewasa. Jadi tidak betul bahwa bayi tidak boleh diimunisasi. Jadi sebenarnya vaksin itu aman untuk bayi gitu ya Prof ya, tapi mungkin karena menargetkan herd immunity, tentunya mereka yang produktif terlebih dahulu. Karena memang vaksin itu sendiri memang terbatas ya Dok ya? Ya, udah terbatas dan umurnya belum bisa di bawah 18 karena belum terbukti aman. Oke, baik. Percepatan pengadaan vaksin itu sebetulnya memang diperlukan karena kita di dalam keadaan darurat. Vaksin yang diberikan harus dalam pengawasan yang sangat ketat dan juga harus mengikuti regulasi dari internasional. Badan POM memastikan vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka persetujuan penggunaan dapat diterbitkan. Tetap menjalankan protokol kesehatan, dukung program vaksinasi COVID-19. Keberhasilan penanganan COVID jadi keberhasilan kita, dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Prof, ini ada mitos juga bahwa katanya ini vaksin mengandung zat berbahaya atau racun. Nah, bahkan ini ada informasi atau ada berita gitu ya Prof ya, bahwa ada relawan yang meninggal karena vaksin ini. Apakah benar? Apakah ini mitos atau fakta? Jadi memang vaksin itu tidak hanya mengandung antigen aja, kadang-kadang ada antibiotik, ya isinya tergantung dari apa vaksinnya, ya. Untuk kebutuhannya, apakah dosisnya 1 atau banyak, ya. Itu diberikan tambahan zat untuk melindungi supaya tetap poten, jadi tetap mempunyai daya untuk merangsang menghasilkan imunitas. Ada yang disebut adjuvan itu untuk meningkatkan juga daya imunitas, kayak vaksin yang inactivated yang sekarang di Sinovac itu ditambahkan adjuvan karena kalau dia tidak ditambahkan, karena dia kan vaksin virusnya mati, jadi virus yang mati itu mempunyai kemampuan untuk merangsang yang antibodi yang kurang dibandingkan virus hidup, tapi virus mati itu lebih tidak punya toksisitas, tidak berbahaya. Kalau virus hidup mungkin efek sampingnya, efek simpangnya lebih banyak. Yang kita pakai adalah virus mati, virus yang sudah dimatikan, memang ditambah dengan adjuvan. Ya, jadi kayak dulu ribut timerosal yang dipakai itu juga untuk memperkuat si vaksin itu. Tapi kadarnya, jumlahnya itu menurunkan jauh lebih besar dari kadar menyebabkan suatu toksik, ya, suatu bahaya, ya. Jadi itu sudah dihitung oleh WHO itu berapa kadar yang boleh ada di dalam vaksin, dan itu semua lebih rendah dari batas itu. Jadi nggak usah takut karena keamanan sudah dijamin. Vaksin yang sudah itu tuh sudah berupa antigen dari virus atau bakteri ditambah dengan zat-zat yang diperlukan. Ya, jadi tidak benar bahwa timerosal menyebabkan autis, bahwa vaksin ditambah zat-zat yang nggak betul lah info-infonya. Jadi memang Bio Farma BPOM sedang pergi ke sana, ke Cina, untuk melihat bagaimana apakah produksi vaksinnya sudah sesuai dengan yang sudah diberikan oleh dunia. Itu ada yang pedoman bagaimana membuat vaksin yang baik, bagaimana melakukan penelitian yang baik, itu ada pedomannya, tidak sembarangan. Ya. Jadi semuanya sudah dilakukan uji klinis tentunya ya, tanpa meskipun terburu-buru, tapi memang sudah ada teknologi yang mumpuni yang bisa menemukan vaksin dari COVID-19 itu sendiri ya Prof ya. Ya, kita sudah ada pertanyaan.
Ya silakan Ya. Prof. Kalau kita ngumpulin relawan susah, sekarang dengan cepat, dengan teknologi informasi, relawan udah terkumpul banyak. Mohon maaf ya saya tambahin. Mungkin banyak juga yang mengkhawatirkan atau mereka khawatir ini COVID-19 kan memang baru breakout Desember kemarin di Tiongkok gitu ya Prof ya, dan secepat itu bisa mendapatkan vaksin. Kita mungkin masyarakat awam di luar sana mereka akhirnya ragu gitu loh, kok bisa cepat sekali. Tapi kan ternyata sudah dijawab, memang sudah ada teknologinya, uji klinis juga sudah dilakukan gitu kan ya. Baik, ini ada pertanyaan melalui aplikasi Slido Prof. Ini dari rekan kita dari CNN, benar? Ya, ini. Cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menghentikan penyebaran mitos terkait vaksin? Ini banyak sekali mitos-mitos, apalagi melalui pesan singkat. Prof, silakan. Ya, betul. Jadi saya tuh pikir bahwa ini merupakan satu efek simpang dari teknologi kita. Kita punya WA, kita punya Facebook, punya segala macam cara untuk cepat ya. Nah, kita aja yang harus agak pikirkan sesuatu yang merugikan, sesuatu yang belum jelas, yang kita juga nggak ngerti, janganlah dilanjutkan ke orang lain. Juga saya juga lihat di media kadang-kadang tentang ADE itu, wah ribut. Padahal coba tanyalah ke pakarnya. Banyak dari kita itu, Ibu bisa menghubungi universitas, Unpad lah, UI lah, UNER, semua pasti bisa menjawab, dan juga bisa menghubungi tim pakar di berbagai center ya, itu bisa dihubungi. Jadi untuk menanyakan, menjelaskan sebelum kita meneruskan ya. Jadi kita mencobalah sebagai yang mempunyai tenaga power, mempunyai suatu jadi power untuk melaksanakan sosialisasi informasi itu. Media itu saya kira luar biasa. Kalau seandainya satu kali di media keluar, apalagi kalau hari ini media keluar sini, nanti tunggu 2 minggu lagi media yang lain. Jadi pendengar juga pengen jadi benar ya, ini mungkin, padahal itu kadang-kadang tidak benar. Jadi tolong untuk recheck ke yang pakarnya. Kami semua terbukalah, kita bisa menjawab segala pertanyaan yang diragukan ya. Jadi mudah-mudahan ini akan membantu kita tidak ikut menyebarkan hal yang tidak betul. Jadi ini tentunya fungsi dari media itu sendiri untuk mengklarifikasi atau memberikan fakta gitu ya Prof ya, untuk memberikan informasi yang benar dan juga mana yang fakta, mana yang mitos. Karena mungkin kita tidak bisa mencegah masyarakat di luar sana yang dengan mudahnya copy paste langsung memberikan kepada rekan-rekan yang lainnya, dan akhirnya mitos itulah yang tersebar di masyarakat ya Prof ya. Ya betul, info pertama itu penting. Kalau info pertama sudah nggak betul, wah itu susah menghapusnya. Ya, Prof, ini ada pertanyaan lagi. Ini apakah benar penyakit ini tidak akan menyebar asal kita menjaga kebersihan dan juga sanitasi dengan baik? Benar nggak sih itu Prof? Jadi ya, penyakit COVID-19 itu sama dengan influenza juga, dan penyakit-penyakit lain yang disebarkan melalui udara, melalui droplet ya, melalui aerosol. Itu semua membutuhkan satu proteksi yang sama ya. Jadi kalau kita menutup dengan masker yang betul, jangan maskernya bicara diturunin ke sini ya, kalau bisa ya pakai aja kalau memang di tempat umum. Kemudian masker yang betul dengan bahan yang betul. Kemudian menjaga jarak itu sangat penting, karena kalau droplet itu 1-2 meter itu pastilah dia menyebabkan transmisi. Tapi kalau jarak jauh, kalau dia mungkin droplet aerosol itu juga masih bisa menurut berbagai penemuan. Jadi tetap dengan melakukan, jadi kita mencegah virus yang ada di dalam tenggorokan seseorang yang sakit itu keluar bersama ludah, keluar bersama percikan-percikan dan menyebar ke sekelilingnya. Itu yang harus dicegah. Betul, itu adalah betul sekali. Tambahannya adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi adalah melindungi diri kita sendiri kan. Kita diberikan, kita sehat, kita bisa menjaga ya kalau daya tahan tubuh kita baik. Jadi kita diberi vaksin untuk diri sendiri, tapi kalau semua di sekeliling kita juga diberikan vaksin, tercapailah herd immunity, di mana herd immunity itu
kita juga masih belum jelas ya, 70% katanya cukup untuk COVID ini. Kalau untuk campak itu sampai 95%, karena campak sangat-sangat menular. Ya. Jadi itulah, dengan itu cuci tangan bersih. Kalau kita mau megang kemana-mana, kita sering nggak sadar pegang mulut, pegang muka. Si COVID ini, virus ini bisa masuk melalui saluran mulut ya, bisa melalui mata, selaput lendir. Jadi kita jangan memegang mata dalam keadaan tangan kotor. Kita baru pulang dari mana aja, kita melakukan apa aja, langsung cuci tangan secara benar dengan sabun. Kalau kita di luar ya dengan hand sanitizer. Itu betul. Lakukan 3M gitu ya Prof ya? Ya, sesudah divaksin pun nanti 3M itu masih, bukan langsung lepas 3M. Kita tidak ini terus kita bersenang-senang, berkumpul bersama. Kita nggak tahu yang mana yang udah divaksin, yang mana yang sudah tidak mempunyai virus lagi di tenggorokannya. Jadi tetap harus 3M. Dan 3T itu ya. Iya, baik. Tentunya ini kita juga harus menjaga kebersihan. Tadi juga Prof sudah bilang bahwa 3M itu sendiri tidak hanya pada saat pandemi, tapi ketika vaksinasi sudah dilakukan di seluruh negeri gitu ya, tentunya kita juga tetap harus menjaga kebersihan dan juga 3M ini. Ini ada pertanyaan terakhir ini yang ditakutkan para ibu mungkin ya Prof ya, tentang pemberian imunisasi kepada anak. Ini katanya anak yang diberikan imunisasi ini rentan mengalami alergi autoimun ataupun misalnya gangguan pernafasan dibandingkan anak-anak yang memang mereka tidak diberi vaksin. Apakah benar tuh Prof? Nah ini lagi yang belum benar, tidak benar. Vaksin itu adalah untuk mencegah suatu penyakit. Vaksin untuk TBC itu hanya untuk penyakit TBC. Vaksin untuk tifus untuk penyakit tifus. Vaksin untuk COVID hanya untuk penyakit COVID. Vaksin untuk flu hanya untuk flu. Itu adalah satu spesifik antibodi yang ditimbulkan oleh antigen atau vaksin yang dimasukkan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa dia menjadi cepat kena penyakit saluran pernafasan, ingat penyakit saluran pernafasan flu selesma yang biasa itu yang kita sebut flu itu bukan karena influenza. Ya, jadi tidak ada vaksinnya, itu belum divaksin. Jadi kalau misalnya ada saluran pernafasan itu TBC udah dikasih BCG, mungkin aja itu karena adanya daya tahan tubuh yang kurang pada saat itu, ya, atau udah berkurang potensi dari vaksinnya, karena itu kan ada batasnya. Nah kemudian kalau kita katakan dia menyebabkan alergi, dia tidak menyebabkan alergi, tapi pada orang yang alergi tetap bisa timbul alergi, bukan karena vaksinnya, ya. Bahkan untuk vaksin yang dibuat atau disemai di telur seperti influenza itu, kalau alerginya ringan boleh tetap diberikan vaksin itu, ya. Kalau dia berat sampai ada shock, nah itu memang tidak boleh. Tapi vaksin tidak menyebabkan alergi. Alergi itu disebabkan karena memang pada dasarnya dia sudah mempunyai bakat untuk alergi itu, ya. Tapi bukan didorong atau ditimbulkan oleh vaksin. Jadi memang sudah ada riwayat alergi itu sendiri untuk sang anak itu ya Prof ya. Baik, Prof. Ya. Ini kita akan masuk ke closing statement. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu Prof video yang satu ini. Percepatan pengadaan vaksin itu sebetulnya memang diperlukan karena kita di dalam keadaan darurat. Vaksin yang diberikan harus dalam pengawasan yang sangat ketat dan juga harus mengikuti regulasi dari internasional. Badan POM memastikan vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka persetujuan penggunaan dapat diterbitkan. Tetap menjalankan protokol kesehatan, dukung program vaksinasi COVID-19. Keberhasilan penanganan COVID menjadi keberhasilan kita, dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Ya, baik Prof Gisi, kita masuk ke closing statement dari Prof Gisi mengenai mitos dan juga fakta seputar vaksin. Boleh silakan Prof ingin disampaikan kepada rekan-rekan media dan juga tamu undangan yang sudah bergabung pada kami. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya pesan saya adalah vaksin adalah
satu cara kita untuk melindungi kita maupun orang lain dari infeksi penyakit tertentu ya yang spesifik. Vaksin COVID itu bisa melindungi terhadap COVID, tapi tidak 100%. Kita tetap harus melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan yang benar dan sering, kemudian juga tidak berkerumun, tidak mendatangi kerumunan. Ya, kalau kita di dalam tempat yang banyak orang, kita harus lebih lagi patuh memakai masker. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa menyelesaikan pandemi ini. Juga 3T harus dilakukan. Kalau harus di testing, lakukanlah testing. Tracing itu harus betul. Ya, kita harus melakukan semua 3M, 3T dengan benar sampai akhir pandemi. Kapan akhir pandemi? Kita belum tahu kapan akhir pandemi. Tapi di beberapa negara sudah 0 kasus baru. 0 kasus baru kalau terjadi dalam jangka yang lama mungkin tidak akan kembali lagi. Ya, saya lihat ya kongres-kongres di Cina sudah tidak pakai masker, sudah tidak melakukan jaga jarak. Itulah yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokah untuk segera mengakhiri pandemi ini. 3M, 3T, salam sehat untuk semua. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Prof. Cissy. Tentunya kita tahu bahwa 3M, 3T itu wajib dilakukan untuk membuat si pandemi corona ini cepat berakhir dan juga cepat hilang di masyarakat seluruh dunia ya Prof. Cissy ya. Terima kasih atas waktunya Profesor Dr. Cissy Rahiana Sujana Prawira Kartasasmita SPAK MSc. Terima kasih Prof. Cissy. Dan teman-teman hadirin sekalian, tentunya kita tahu bahwa memang vaksin ini sangat penting apalagi untuk kita yang memang ingin segera si pandemi corona ini segera berakhir. Tentunya kita harus selalu melakukan protokol kesehatan dengan ketat, jangan lupa untuk wajib memakai masker dengan benar, lalu jaga jarak minimal 1 meter itu wajib, dan tentunya wajib mencuci tangan sesering mungkin di air yang mengalir minimal 20 second. Dan tadi juga Prof. Cissy sudah membicarakan juga wajib 3T yaitu tes dan juga tracing dan juga treatment. Ini untuk menghilangkan virus corona tentunya ya. Hadirin sekalian, teman-teman media, hadirin yang sudah hadir dan juga bergabung bersama kami, terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat. Dan tentunya salam kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Tasya Syarif, terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Nusantara Kini. Saya Ratih Aulia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan tetap saksikan Jawa Post TV, paling Indonesia. Sampai jumpa.